Halo, nama saya Ripka Nenggolan. Satu kehormatan saya boleh menjadi berbicara di dalam ELSC Summit ini. Saya akan berbagi bagaimana tentang kepemimpinan leadership. Tahun 2018, Tuhan mengizinkan saya untuk merintis Suwaya Medan. Sebagai seorang wanita muda, tidaklah mudah menjadi pemimpin, apalagi dalam memimpin BES. Karena keterbatasan saya dengan pengalaman saya yang masih kurang dalam memimpin. Saya tahu dan saya banyak belajar sebagai pemimpin, saya banyak mengalami kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Tetapi saya belajar sebagai pemimpin, saya harus mau belajar dan diajar. Saya mau belajar dari orang-orang sekitar saya dan juga dengan para staf yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya juga harus belajar memiliki kerendahan hati yang mana mau mengakui keterbatasan saya ataupun hal-hal yang saya tidak tahu. Dan puji Tuhannya juga sebagai nilai YWAM yang kita belajar tentang do first and teach. Itu mengingatkan saya bahwa bagaimana saya sebagai pemimpin harus melakukan terlebih dahulu, baru mengajari. Karena sebagai seorang pemimpin, saya adalah role model atau teladan bagi orang-orang sekitar saya yang mana akan mengimpartasikan spirit atau hal-hal yang staf saya akan belajar daripada saya. Ujian terberat saya sebagai pemimpin adalah bagaimana seorang pemimpin harus mengampuni atau mengampuni. Di awal saya merintis BES di tahun 2018, saya baru kehilangan mama saya. Dan saat itu saya merasa papa saya adalah orang yang saya sangat percaya dan saya miliki. Papa saya berjanji bahwa dia akan bersama dengan saya ketika saya kehilangan mama. Tapi ternyata papa saya memilih untuk menikah dengan seorang wanita yang saya tidak setuju. Saat itu saya marah, saya kecewa kepada papa saya karena saya merasa bahwa dia tidak berjanji dengan apa yang dia katakan. Hubungan saya dengan papa saya semakin tidak baik. Walaupun kami sama-sama tinggal di Medan, kami tidak pernah bertemu. Bahkan kami lost contact. Saat itu, tanpa saya sadari, saya juga kecewa dengan Tuhan atas kejadian tersebut. Saya merasa bahwa hidup itu tidak adil. Saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan sebagai pemimpin, kenapa terjadi seperti ini. Puji Tuhan, di waktu itu Tuhan kirim teman saya dari Madagaskar. Dia membawa saya ke suatu tempat dan dia berbicara kepada saya. Saya ingat apa yang dia katakan. Dia berkata, Ripka, kamu harus mengampuni papamu. Walaupun bukan kamu yang bersalah, tetapi kamu sebagai pemimpin harus menjadi teladan bagi orang-orang sekitarmu dan bagi para stafmu. Saat itu saya tidak terima dengan keadaan tersebut. Akibatnya berdampak dengan tim saya dan para staf saya. Saya ingat akibat itu. Saya memiliki kemarahan dengan papa saya. Dan kesehatan saya mulai terganggu. Saya masuk rumah sakit 2 kali. Dan bahkan juga saya mudah marah ketika para staf saya mengingatkan atau memberikan masukan kepada saya. Saya merasa sebagai pemimpin saya sudah lebih tahu daripada tim saya. Tetapi saya tahu akibat kemarahan saya dengan papa saya belum bereskan. Dan membuat pengaruh besar kepada tim saya. Dalam beberapa hari sulit bagi saya untuk memproses. Karena saya merasa bahwa itu bukan salah saya. Seharusnya papa saya yang minta maaf duluan, bukan saya. Dan bukan hanya itu saja. Fokus saya kepada pelayanan pun semakin tidak fokus. Saya semakin fokus kepada masalah saya. Dan itu juga mengganggu hubungan saya, koneksi saya dengan orang-orang luar. Dikarenakan juga waktu itu kita masih baru merintis, jadi saya jadi lebih fokus dengan masalah saya dibanding dengan membangun hubungan dengan orang-orang lain. Saya bersyukur kepada Tuhan dengan para staf saya, karena mereka berdoa untuk saya. Di waktu-waktu itu saya sangat berbeda. Saya orang yang mudah marah, saya sensitif, saya mudah menangis. Bahkan sulit untuk diajak berbicara ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya bersyukur saat itu Tuhan izinkan saya untuk memproses hal itu. Saya merasa bahwa saya terlalu sombong.
Saya merasa bahwa saya tahu apa yang saya lakukan. Dan saya minta ampun kepada Tuhan untuk apa yang terjadi di hari-hari itu. Sewaktu saya proses, saya tahu bahwa saya menjadi pemimpin tidak baik bagi tim saya. Karena apa yang saya transferkan itu tidak benar. Saya memiliki dendam, saya memiliki kemarahan yang tidak baik. Puji Tuhan, Tuhan ingatkan saya di dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saya diingatkan bagaimana ketika saya tidak mengampuni papa saya, Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan saya. Ketika saya tidak mengampuni papa saya menjadi orang yang mudah menghakimi orang lain. Ketika orang lain melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya mudah untuk menjudge atau menghakimi mereka. Saya hanya melihat kesalahan mereka dan tidak melihat bahwa saya juga punya kesalahan. Saat itu Tuhan ingatkan bahwa apapun yang terjadi, saya sebagai seorang anak harus meminta maaf walaupun bukan kesalahan saya. Dan saya diingatkan juga di dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagimu semua orang yang berseru kepadamu. Saat itu saya bersyukur karena ternyata saya punya Tuhan yang suka mengampuni. Apapun kesalahan saya belajar untuk Tuhan itu selalu mengampuni saya. Dan dia berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dan itu menjadi pegangan bagi saya untuk saya terus belajar mengampuni. Sejak saat itu, saya memiliki pertumbuhan rohani. Saya semakin mudah untuk mengampuni orang-orang yang walaupun mereka menyakiti hati saya atau tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya lebih mudah mengampuni para staf saya ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan saya ataupun mereka menyinggung hati saya. Saya lebih mudah mengampuni orang-orang yang mungkin saya sempat kecewa dengan kata-kata mereka. Karena saya diingatkan bahwa saya juga punya kesalahan dan saya bersyukur Tuhan mengampuni saya. Oleh sebab itu, sejak kejadian itu pertumbuhan saya semakin lebih lagi. Akibatnya saya melihat karena dampak itu hubungan bagaimana staf saya dengan keluarganya. Ada beberapa staf bagaimana hubungan dia dengan papanya semakin lebih baik lagi. Bagaimana hubungannya dengan keluarganya semakin baik lagi. Bahkan ada rekonsiliasi yang terjadi. Saya bersyukur karena saya belajar untuk mengampuni dan itu tertransfer kepada staf-staf saya. Siapa yang tahu? Ternyata di tahun 2021 Tuhan panggil papa saya. Saat itu menjadi pembelajaran besar bagi saya. Saya ingat, seandainya saya tidak mengampuni papa saya, mungkin itu menjadi penyesalan terbesar seumur hidup dalam hidup saya. Tapi saya bersyukur, sejak di tahun 2019 sampai 2021, saya memiliki hubungan yang dekat dengan papa saya. Papa saya mengasihi saya dan saya mengasihi papa saya. Saya percaya setiap kita punya pengalaman yang berbeda. Tetapi saya mau menantang dan men-challenge teman-teman untuk tanya Tuhan, apakah masih ada hal-hal yang belum selesai atau ada hal-hal yang perlu dibereskan dari hubungan kita kepada orang lain. Saya mau kita mengundang Tuhan berbicara kepada kita, agar Tuhan menunjukkan apa hal-hal yang perlu kita bereskan. Dan saya sebagai pemimpin bersyukur untuk apa yang terjadi. Membantu saya, mengingatkan saya sebagai pemimpin saya harus menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik bagi para staf saya. Ini adalah kesaksian saya, Tuhan memberkati.